Hidup sering terasa seperti sesuatu yang akan berlangsung selamanya. Kita merencanakan, mengumpulkan, mencintai, bahkan membenci, seolah-olah waktu akan selalu memberi kesempatan berikutnya. Namun dalam keheningan yang paling dalam, ada satu kebenaran yang tidak pernah berubah. Semua yang muncul pasti akan lenyap. Tidak ada yang bisa kita genggam selamanya, bahkan diri kita sendiri. Dalam ajaran Buddha, kenyataan ini dikenal sebagai anicca, ketidakkekalan. Ia bukan sekadar konsep, melainkan hukum alam yang bekerja tanpa henti. Setiap detik, sesuatu lahir dan sesuatu lenyap. Tubuh kita berubah, pikiran kita berganti, dan dunia terus bergerak tanpa menunggu siapapun. Seringkali kita takut pada akhir. Kita menolak kehilangan, menghindari perpisahan, dan berusaha mengikat kebahagiaan agar tidak pergi. Namun justru karena semua akan berakhir, kehidupan menjadi berharga. Seperti lilin yang menyala di malam gelap, keindahannya terasa justru karena ia tidak abadi. Maka, merenungkan bahwa suatu hari semua ini akan berakhir bukanlah untuk menakuti diri, melainkan untuk membangunkan kesadaran. Agar kita hidup lebih penuh, mencintai lebih tulus, dan melepaskan dengan lebih damai. Mari telusuri renungan yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, tubuh yang kita banggakan akan melemah. Tubuh ini sering kita anggap sebagai aku. Kita merawatnya dengan penuh perhatian, menghiasnya agar terlihat indah, dan merasa bangga ketika ia dipuji. Namun di balik semua itu, tubuh ini diam-diam sedang berjalan menuju perubahan. Setiap detik ia menua, setiap saat ia mendekati akhirnya. Apa yang hari ini kita anggap kuat, suatu hari akan menjadi rapuh. Dalam ajaran Buddha, tubuh ini hanyalah kumpulan unsur, tanah, air, api, dan angin yang untuk sementara bersatu. Ia bukan milik kita, bukan diri sejati kita, melainkan fenomena yang muncul karena sebab dan kondisi. Ketika sebab itu berubah, tubuh pun ikut berubah. Kesadaran ini mengikis kesombongan dan mengundang kebijaksanaan. Sebagaimana sabda Buddha, tubuh ini rapuh, sarang penyakit, mudah hancur. Kehidupan ini berakhir dalam kematian. Buddha menunjukkan kenyataan apa adanya. Tubuh bukan sesuatu yang bisa kita andalkan selamanya. Ia mengajak kita melihat dengan jernih bahwa di balik keindahan dan kekuatan, terdapat ketidakpastian yang tidak bisa dihindari. Dengan memahami ini, kita tidak lagi tertipu oleh ilusi keabadian fisik. Kita sering terjebak dalam ilusi keindahan tubuh. Kita takut menjadi tua, takut kehilangan daya tarik, bahkan takut dibandingkan dengan orang lain. Namun sesungguhnya, kecantikan dan ketampanan hanyalah bayangan sementara. Seperti bunga yang mekar di pagi hari dan layu di senja, tubuh pun mengikuti hukum yang sama, tidak ada yang bisa menahannya. Lebih dalam lagi, tubuh ini juga rentan terhadap sakit dan penderitaan. Penyakit bisa datang tanpa diundang, melemahkan apa yang dulu kita anggap kuat. Disinilah kita diingatkan bahwa tubuh bukan tempat untuk bergantung sepenuhnya. Ia adalah kendaraan, bukan tujuan. Ia adalah sarana, bukan inti dari keberadaan kita. Ketika kita mulai melihat tubuh dengan kebijaksanaan, cara kita hidup pun berubah. Kita tidak lagi memujanya secara berlebihan, tetapi juga tidak mengabaikannya. Kita merawatnya dengan penuh kesadaran, bukan karena keterikatan, melainkan karena ia adalah alat untuk berbuat baik, untuk menolong sesama, dan untuk melatih diri di jalan Dhamma. Ketika saat itu tiba, saat tubuh ini benar-benar melemah dan kembali ke alam, kita tidak lagi dipenuhi ketakutan. Karena kita telah memahami sejak awal.
Tubuh ini memang tidak pernah benar-benar milik kita. Ia datang, ia menjalani perannya, dan suatu hari ia akan pergi. Dalam pemahaman itu, lahirlah ketenangan yang dalam, sebuah penerimaan yang membebaskan. Kedua, perasaan bahagia maupun duka akan berlalu. Ada saat-saat ketika kebahagiaan terasa begitu penuh, seolah hidup telah mencapai puncaknya. Kita tertawa, merasa dicintai, dan ingin momen itu berhenti di sana selamanya. Namun tanpa kita sadari, bahkan di tengah kebahagiaan itu, perubahan sedang bekerja. Perlahan, suasana hati bergeser, keadaan berubah, dan apa yang tadi terasa abadi mulai memudar. Sebaliknya, ketika duka datang, ia sering terasa begitu berat dan menyesakkan. Kita mengira penderitaan itu tidak akan pernah berakhir. Pikiran dipenuhi kegelisahan, hati dipenuhi luka, dan dunia terasa gelap. Namun jika kita bertahan dan mengamati dengan jernih, kita akan melihat bahwa duka pun tidak tinggal selamanya. Ia bergerak, berubah, dan akhirnya berlalu. Sebagaimana diajarkan oleh Buddha, segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Kutipan ini menembus langsung ke inti pengalaman batin kita. Kebahagiaan dan penderitaan adalah kondisi yang muncul karena sebab, pikiran, persepsi, dan pengalaman. Karena mereka terbentuk oleh sebab, maka ketika sebab itu berubah atau lenyap, perasaan itu pun ikut berubah. Tidak ada emosi yang benar-benar tetap. Masalahnya bukan pada kebahagiaan atau penderitaan itu sendiri, tetapi pada cara kita melekatinya. Kita menggenggam kebahagiaan dengan ketakutan akan kehilangannya, dan kita menolak penderitaan dengan keinginan agar ia segera pergi. Dari sinilah lahir kegelisahan yang lebih dalam. Kita tidak hanya merasakan emosi, tetapi juga menderita karena keterikatan terhadapnya. Dalam praktik Dhamma, kita diajak untuk menjadi pengamat, bukan korban dari perasaan. Kita belajar melihat kebahagiaan tanpa melekat, dan menyadari penderitaan tanpa membenci. Seperti seseorang yang duduk di tepi sungai, menyaksikan air mengalir tanpa mencoba menghentikannya, demikianlah kita belajar menyaksikan batin kita sendiri. Ketika pemahaman ini tumbuh, lahirlah keseimbangan batin yang halus namun kuat. Kita tidak lagi terombang-ambing oleh naik turunnya emosi. Kita mulai merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan luar. Dan dalam keheningan itu, kita menyadari satu kebenaran yang membebaskan. Apapun yang kita rasakan hari ini, baik bahagia maupun duka, suatu hari semuanya akan berakhir. Untuk memperdalam pemahaman bagian ini, kita dapat merenungkannya melalui sebuah perumpamaan sederhana namun penuh makna. Bayangkan seseorang yang sedang duduk di tepi pantai, memandangi ombak yang datang silih berganti. Ada ombak yang besar dan menggetarkan, ada pula yang kecil dan lembut menyentuh pasir. Kadang ombak itu indah dan menenangkan, kadang pula terasa menakutkan dan menghantam keras. Namun satu hal yang pasti, tidak ada satupun ombak yang tinggal selamanya. Semua datang, mencapai puncaknya, lalu kembali menghilang ke lautan. Demikian pula perasaan kita. Kebahagiaan bagaikan ombak yang tenang dan menyenangkan, sementara kesedihan seperti ombak besar yang mengguncang hati. Namun keduanya memiliki sifat yang sama, muncul karena sebab, bertahan sejenak, lalu lenyap. Jika kita mencoba menahan ombak agar tidak pergi, kita akan kecewa. Jika kita berusaha menolak ombak agar tidak datang, kita akan kelelahan. Sebagaimana diingatkan oleh Buddha, segala sesuatu yang berkondisi pasti berubah. Ombak tidak pernah salah karena datang dan pergi, demikian pula perasaan kita. Yang sering keliru adalah cara kita memperlakukan mereka.
ingin menggenggam yang menyenangkan dan menolak yang tidak menyenangkan. Orang yang bijaksana bukanlah yang mampu menghentikan ombak, tetapi yang mampu duduk dengan tenang, menyaksikan setiap gelombang tanpa kehilangan keseimbangan. Ia tidak larut dalam keindahan ombak, tetapi juga tidak takut pada kekuatannya. Ia memahami bahwa semua hanyalah bagian dari arus yang lebih besar. Ketika kita bisa melihat hidup seperti ini, hati menjadi lebih lapang. Kita tidak lagi dikuasai oleh perasaan, tetapi belajar berdamai dengannya. Dan di sanalah, perlahan, kita menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada datang dan perginya ombak kehidupan. Ketiga, hubungan yang kita genggam akan berpisah. Ada saat ketika seseorang hadir dalam hidup kita, membawa kehangatan, tawa, dan rasa memiliki. Kita merasa lengkap, seolah kebersamaan itu akan bertahan selamanya. Kita mulai menyebut mereka milikku, pasanganku, keluargaku, sahabatku. Namun tanpa kita sadari, di balik setiap pertemuan, sudah tersimpan benih perpisahan yang pasti akan tiba. Dalam pandangan Dhamma, setiap hubungan adalah pertemuan dari sebab dan kondisi. Kita bertemu karena karma yang saling bersinggungan, karena waktu dan keadaan yang mempertemukan. Namun sebagaimana ia muncul, hubungan itu pun akan berubah ketika sebab-sebabnya berubah. Tidak ada satupun hubungan yang benar-benar bisa kita tahan agar tetap sama selamanya. Keterikatan membuat cinta berubah menjadi rasa takut, takut kehilangan, takut ditinggalkan, takut tidak lagi memiliki. Dari rasa takut itu muncul kecemburuan, tuntutan, bahkan luka. Padahal cinta sejati dalam ajaran Buddha tidak lahir dari kepemilikan, melainkan dari kebebasan. Ia memberi ruang, bukan mengikat. Ia mengalir, bukan menggenggam. Maka, mencintai dengan kebijaksanaan berarti menyadari sejak awal bahwa setiap kebersamaan adalah sementara. Bukan untuk membuat kita dingin atau menjauh, tetapi justru untuk membuat kita lebih tulus. Kita hadir sepenuhnya, menghargai setiap momen, dan memperlakukan orang lain dengan kasih yang murni, tanpa syarat, tanpa tuntutan tersembunyi. Ketika akhirnya perpisahan itu datang, baik melalui jarak, perubahan, atau kematian, hati kita mungkin tetap merasakan sedih, namun tidak hancur. Karena kita telah memahami hakikatnya sejak awal. Kita tahu bahwa yang pernah hadir adalah anugerah, dan yang pergi adalah bagian dari hukum kehidupan. Dalam pemahaman itu, cinta tidak lenyap, ia justru menjadi lebih luas, lebih dalam, dan lebih bebas. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan Dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, harta dan kepemilikan tidak akan kita bawa. Sejak awal kehidupan, kita diajarkan untuk mengumpulkan. Mengumpulkan harta, membangun rumah, mengejar jabatan, dan menciptakan rasa aman melalui kepemilikan. Semakin banyak yang kita miliki, semakin kita merasa berharga. Tanpa sadar, kita mulai mengukur diri dari apa yang kita punya, bukan dari siapa kita sebenarnya.
Namun jika direnungkan lebih dalam, semua yang kita sebut milikku sesungguhnya hanyalah titipan sementara. Rumah yang kita banggakan suatu hari akan ditinggalkan, uang yang kita kumpulkan akan berpindah tangan, dan jabatan yang kita perjuangkan akan digantikan oleh orang lain. Tidak ada satupun yang benar-benar melekat pada kita selamanya. Dalam ajaran Buddha, terdapat pengingat yang sangat mendalam. Makhluk adalah pemilik dari karmanya, pewaris dari karmanya. Makna dari sabda ini begitu menggugah, bahwa yang benar-benar mengikuti kita bukanlah harta atau status, melainkan kualitas perbuatan kita. Setiap niat, ucapan, dan tindakan meninggalkan jejak yang tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Ketika segalanya terlepas, karma tetap menyertai, menjadi benih bagi kehidupan selanjutnya. Ironisnya, manusia sering menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk mengejar sesuatu yang pasti akan hilang. Kita rela mengorbankan waktu, kesehatan, bahkan hubungan demi mengumpulkan lebih banyak. Padahal pada saat terakhir kehidupan, semua itu tidak dapat menolong kita. Tidak ada kekayaan yang bisa menunda kematian. Tidak ada jabatan yang bisa melindungi dari hukum alam. Menyadari hal ini bukan berarti kita harus menolak harta atau hidup dalam kekurangan. Ajaran Buddha tidak mengajarkan penolakan, tetapi kebijaksanaan dalam menggunakan. Harta dapat menjadi sumber kebaikan jika digunakan dengan benar, untuk menolong sesama, mendukung kehidupan yang bermakna, dan memperluas kebajikan. Yang perlu dilepaskan bukanlah bendanya, tetapi keterikatan terhadapnya. Ketika kehidupan ini mencapai ujungnya, kita akan pergi dengan tangan kosong, sebagaimana kita datang. Namun kita tidak benar-benar kosong, karena kita membawa sesuatu yang jauh lebih dalam, hasil dari perbuatan kita sendiri. Jika hidup diisi dengan kebajikan, maka kepergian akan terasa ringan. Dan dalam pemahaman itu, kita mulai mengubah cara hidup, bukan lagi sekadar mengumpulkan, tetapi menumbuhkan makna yang tidak akan pernah hilang. Kelima, identitas diri yang kita anggap aku akan luruh. Sejak kecil, kita belajar mengenal diri melalui nama, keluarga, pekerjaan, dan berbagai peran yang kita jalani. Kita berkata, "Ini aku," sambil menunjuk pada tubuh, pikiran, atau kisah hidup yang kita ingat. Identitas ini terasa nyata dan kokoh, seolah ada sesuatu yang tetap di dalam diri yang tidak pernah berubah. Namun jika diamati dengan jujur, semua yang kita sebut aku terus bergerak dan berubah dari waktu ke waktu. Tubuh yang dulu kecil kini menjadi dewasa, lalu menua. Pikiran yang dulu polos kini dipenuhi pengalaman. Perasaan yang dulu kuat bisa menjadi lemah, dan yang dulu tidak kita sukai bisa berubah menjadi hal yang kita cintai. Bahkan pandangan hidup, keyakinan, dan cara kita melihat dunia terus bergeser. Jika semuanya berubah, lalu di manakah aku yang benar-benar tetap? Dalam ajaran Buddha, hal ini dijelaskan melalui konsep anatta, tanpa inti diri yang kekal. Diri bukanlah satu entitas tetap, melainkan rangkaian dari 5 kelompok kehidupan, pancahandha bentuk tubuh, perasaan, persepsi, bentukan pikiran, dan kesadaran. Semua ini muncul karena sebab dan kondisi, lalu lenyap ketika kondisi itu berubah. Tidak ada satupun yang bisa kita pegang sebagai ini adalah aku yang sejati. Jika dipahami secara nalar, hal ini sebenarnya dekat dengan pengalaman sehari-hari. Kita sering berkata, aku yang dulu berbeda dengan aku yang sekarang. Itu menunjukkan bahwa apa yang kita anggap aku bukanlah sesuatu yang statis. Ia lebih seperti aliran, terus mengalir, berubah, dan tidak pernah berhenti di satu titik. Seperti sungai yang tampak sama, tetapi airnya selalu berganti.
Masalah muncul ketika kita menganggap aliran ini sebagai sesuatu yang tetap dan harus dipertahankan. Kita melekat pada identitas, ingin selalu dianggap pintar, dihormati, atau berhasil. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan gambaran itu, kita menderita. Kita merasa tersakiti, terancam, bahkan kehilangan arah. Padahal yang terguncang bukanlah diri sejati, melainkan gambaran yang kita ciptakan sendiri. Menyadari bahwa identitas ini akan luruh bukan berarti kita kehilangan arah hidup, tetapi justru menemukan kebebasan. Kita tidak lagi terpenjara oleh label dan peran. Kita bisa berubah tanpa takut kehilangan diri, karena kita memahami bahwa perubahan itu sendiri adalah sifat alami kehidupan. Dan pada akhirnya, ketika semuanya berakhir yang kita sebut, aku pun larut kembali ke dalam arus sebab dan kondisi, tanpa perlu ditakuti, tanpa perlu dipertahankan. Keenam, kehidupan ini sendiri akan berakhir. Setiap yang lahir pasti akan mati. Ini bukan keyakinan, melainkan kenyataan yang bisa kita lihat di sekitar kita. Tidak ada satupun makhluk hidup yang mampu menghindarinya. Namun meskipun kita tahu hal ini secara logis, dalam keseharian kita sering hidup seolah-olah waktu masih panjang dan kesempatan tidak terbatas. Kita menunda kebaikan, menunda perubahan, dan menunda untuk benar-benar hidup dengan sadar. Kematian sering dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan karena ia menandai akhir dari semua yang kita kenal. Kita takut kehilangan, takut berpisah, dan takut pada ketidakpastian. Tetapi jika direnungkan dengan jernih, kematian bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba tanpa sebab. Ia adalah bagian dari proses yang sudah berjalan sejak kita lahir. Setiap detik yang berlalu sebenarnya adalah langkah kecil menuju akhir itu. Dalam ajaran Buddha, terdapat anjuran untuk merenungkan kematian bukan untuk menimbulkan kecemasan, tetapi untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Dengan mengingat bahwa hidup ini terbatas, kita menjadi lebih waspada terhadap cara kita menjalani hari-hari. Kita mulai bertanya, apakah yang kita lakukan hari ini benar-benar bermakna? Secara nalar, kesadaran akan batas waktu justru membuat hidup lebih jelas arahnya. Seperti seseorang yang mengetahui bahwa waktunya hanya sebentar, ia akan lebih fokus pada hal yang penting dan tidak menyia-nyiakan kesempatan. Begitu pula dalam hidup, ketika kita sadar bahwa semuanya akan berakhir, kita tidak lagi terlalu larut dalam hal-hal yang tidak perlu, seperti kemarahan yang berkepanjangan atau ambisi yang kosong. Menghadapi kematian dengan pemahaman juga mengubah cara kita memandang kehidupan. Kita menjadi lebih menghargai momen sederhana, bernapas, berbicara dengan orang terkasih, melakukan kebaikan kecil. Kita tidak lagi menunggu waktu yang sempurna untuk hidup dengan benar, karena kita sadar bahwa setiap saat adalah kesempatan yang mungkin tidak terulang. Menyadari bahwa kehidupan ini akan berakhir bukanlah sesuatu yang melemahkan, tetapi justru membangunkan. Ia mengajak kita untuk hidup dengan lebih jujur, lebih sadar, dan lebih bermakna. Dan ketika saat itu benar-benar tiba, kita tidak lagi diliputi penyesalan, karena kita telah menggunakan waktu yang terbatas ini untuk hal-hal yang benar-benar bernilai. Ketika kita benar-benar merenungkan bahwa semua ini akan berakhir, ada keheningan yang muncul di dalam hati. Keheningan yang tidak menakutkan, tetapi justru menenangkan. Kita mulai melihat bahwa banyak hal yang selama ini kita kejar ternyata tidak sepenting yang kita kira. Kita juga menjadi lebih lembut terhadap kehidupan. Lebih mudah memaafkan, lebih ringan melepaskan, dan lebih tulus dalam mencintai. Karena kita tahu, setiap momen adalah pertemuan yang mungkin tidak akan terulang. Di titik ini, spiritualitas bukan lagi sekadar ajaran, tetapi pengalaman langsung.
Kita tidak hanya memahami ketidakkekalan dengan pikiran, tetapi merasakannya dalam setiap napas, setiap detak jantung, setiap perubahan kecil dalam hidup. Menyadari bahwa suatu hari semua ini akan berakhir bukanlah akhir dari harapan, melainkan awal dari kebijaksanaan. Kita berhenti hidup dalam ilusi keabadian, dan mulai hidup dalam kesadaran yang nyata. Dalam kesadaran itu, kita belajar untuk hadir sepenuhnya. Makan dengan penuh perhatian, berbicara dengan penuh kasih, dan menjalani hari dengan kesadaran bahwa setiap momen adalah anugerah yang tak terulang. Kita juga belajar melepaskan amarah, melepaskan keserakahan, melepaskan ketakutan. Karena pada akhirnya, semua yang kita genggam akan terlepas juga, maka mengapa tidak belajar melepaskannya dengan damai? Dan ketika saat itu benar-benar tiba, saat semuanya berakhir, kita tidak lagi dipenuhi penyesalan. Hati kita tenang, karena kita telah hidup dengan sadar. Kita telah mencintai dengan tulus. Dan kita telah memahami satu kebenaran sederhana namun mendalam, bahwa dalam ketidakkekalan, terdapat kebebasan yang sejati. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.